Shalom jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Anda? Saya berdoa kiranya setiap kita terus dimampukan Tuhan untuk setia dan berkomitmen merenungkan kebenaran firman Tuhan mulai renungan hari ini. Di hari-hari menjelang kita sebagai gereja Tuhan memperingati Jumat Agung, maka kita akan diajak terus untuk merenungkan akan karya Kristus, khususnya melalui penderitaan Kristus dan kebangkitannya. Mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, Senin 11 April 2022, dengan tema Sorakan Kemenangan ataukah Makian. Bahan bacaan kita terambil dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 13 yang berbunyi demikian. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Jemaat sekalian, kemarin tepatnya pada tanggal 10 April 2022 kita sebagai gereja Tuhan merayakan Minggu Palmarum. Ini adalah momen ketika Yesus mengendarai seekor keledai memasuki kota Yerusalem 6 hari sebelum Paskah bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ketika itu banyak orang datang menyambut kedatangan Yesus sambil menghamparkan daun-daun palem. Namun bukanlah daun palem kisah yang paling bermakna di dalam cerita ini. Tetapi apa yang orang-orang banyak itu katakan kepada Yesus. Mereka bersorak, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Kedatangan Yesus merupakan penggenapan dari nubuatan Nabi Zakaria yang berbunyi demikian. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Pertanyaannya, siapakah orang banyak itu dan mengapa mereka meneriakkan demikian? Dari perikop ini kita melihat bahwa mereka bukan hanya penduduk asli Yerusalem, tetapi mereka adalah orang-orang Yahudi yang datang dari berbagai tempat ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dan mengapa mereka meneriakkan teriakan seperti itu? Nah, rupanya orang-orang pada waktu itu sudah mendengar juga peristiwa yang cukup menghebohkan, yaitu dengan bangkitnya Lazarus. Lazarus yang sudah dibangkitkan oleh Yesus dari kematian telah sampai ke telinga mereka. Oleh karena itu tidak heran mereka begitu mengeluh-elukan Yesus sebagai Raja. Mereka berharap peristiwa Paskah yang sangat itu mereka peringati sebagai peristiwa pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir akan terulang kembali dengan hadirnya Yesus, Sang Mesias. Jikalau Yesus sanggup membangkitkan Lazarus dari kematian, tentu ia juga sanggup memimpin dan menyelamatkan kami dari tangan penjajah Roma. Demikian barangkali pemikiran mereka. Namun kita tahu sosok Mesias yang kita mengerti saat ini jauh berbeda dengan yang mereka harapkan ketika itu. Sangat mungkin orang-orang yang mengululukan Yesus dengan berkata, Hosana, diberkatilah dia. Namun dari mulut yang sama pun akhirnya keluar makian, salibkan dia. Oleh karena apa? Oleh karena Mesias yang mereka harapkan menjadi raja pembebas malah nampak tidak berdaya. Pasrah dianiaya oleh pasukan Romawi. Bahkan ditolak oleh ahli-ahli Taurat, pemimpin agama mereka. Bahkan Sang Mesias itu disandingkan di tengah dua penjahat. Bagi kita yang membaca kisah ini, bisa saja berpikir, aduh betapa bodohnya dan jahatnya mereka. Namun seandainya saja kita ada di dalam situasi waktu itu, terlebih lagi ketika kita tidak menerima atau mengalami anugerah Allah, mungkin saja kita pun melakukan yang sama. Bukankah Yakobus juga berkata bahwa dari lidah yang sama bisa keluar berkat dan kutuk? Oleh karena itu, di momen peringatan Paskah ini, kita merefleksikan apakah Yesus sungguh-sungguh menjadi Mesias, pembebas di dalam hidup kita.
Bukan sekedar membebaskan kita dari semua problema atau penjajahan pergumulan hidup kita. Tetapi lebih dari itu, Yesuslah yang dikatakan menaiki keledai beban muda itu. Dialah Mesias yang sesungguhnya. Dialah yang membebaskan kita dari dosa. Sehingga pertanyaannya, akankah keluar sorakan kemenangan atau makian? Amin.